Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya Imam Habibur Rahman, NIM 1916030047. Untuk tugas dari akuntansi manajemen, saya memilih materi tentang perilaku biaya. Perilaku biaya ini terbagi dari tiga macam biaya. Yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan tingkat aktivitas dalam jangka pendek, atau biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Dan juga besar kecilnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi, dan metode serta strategi manajemen dari suatu perusahaan tersebut. Contoh dari biaya tetap ini yaitu yang pertama, biaya depresiasi, biaya pajak bumi dan bangunan, biaya sewa bangunan, biaya asuransi, dan biaya gaji karyawan utama. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, produksi atau penjualan perusahaan. Jadi biaya variabel ini berubah sesuai volume produksi ataupun penjualan perusahaan. Yang kedua, biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Contoh dari biaya variabel yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari penjualan. Dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel yaitu biaya-biaya yang totalnya selalu berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam singkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel ini terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Jadi dia bisa dibilang biaya semi variabel atau biaya campuran. Contohnya yaitu biaya listrik, telepon dan air, biaya bensin atau biaya operasional, biaya perlengkapan asuransi jiwa kelompok karyawan, pajak penghasilan, biaya perjalanan dinas, hiburan, dan pemeliharaan. Baiklah, dari setelah tiga macam biaya tadi, terdapat juga metode penentuan pola perilaku biaya. Juga ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku biaya tersebut. Yang pertama itu pendekatan intuisi. Pendekatan ini yang didasarkan pada intuisi manajemen. Didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, dan sebagainya. Contohnya itu manajemen menetapkan kebijakan terkait bahwa biaya penyusutan merupakan biaya tetap dan biaya komisi itu biaya variabel. Dan yang pendekatan yang kedua yaitu pendekatan analisis engineering. Pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Dengan mengenali dulu produk apa yang akan diproduksi, baru ditentukan biaya apa saja yang berhubungan fisik dengan produk tersebut. Bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung, maka biaya tersebut merupakan biaya variabel. Bila tidak memiliki hubungan fisik secara langsung, maka biaya tersebut adalah biaya tetap.
Dan pendekatan ketiga yaitu pendekatan analisis data biaya masa lalu atau historical approach. Pendekatan ini adalah pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu. Berlaku asumsi bahwa biaya di masa akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa yang akan lalu. Jadi pendekatan ini diambil dari data atau hasil dari data yang telah dikumpulkan telah dipublikasikan pada tahun sebelumnya. Dan juga terbagi 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu ini. Yang pertama itu biaya titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua itu metode biaya cadangan. Yang ketiga itu metode kuadrat terkecil. Bila mungkin selanjutnya itu contoh soal singkat saja. Diketahui berdasarkan data historis, misal pada tingkat reparasi dan pemeliharaan 8.000 jam mesin per bulan, biaya yang akan dikeluarkan sebesar Rp600.000. Sedangkan menurut perhitungan, apabila perusahaan tidak berproduksi, biaya reparasi yang tetap harus dikeluarkan adalah sebesar Rp200.000. Jadi dapat diketahui itu biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat 8.000 jam mesin adalah Rp600.000. Sedangkan jika mesin tersebut tidak digunakan, maka terdapat juga biaya tetap atau biaya cadangan sebesar Rp200.000. Dan jika kita mencari biaya variabel per jamnya, maka kita akan mengurang biaya yang digunakan untuk mesin selama 8.000 jam yaitu Rp600.000 dikurang biaya tetap terhadap mesin tadi itu Rp200.000 dibagi 8.000, maka mendapatkan hasil yaitu Rp50. Sedangkan biaya tetap Rp200.000. Bila mungkin sekian sedikit penjelasan singkat tentang materi perilaku biaya. Mungkin masih banyak kekurangan atau banyak kesalahan. Mungkin nanti akan lebih diperbaiki atau lebih dibaguskan lagi. Bila akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.